Jelang Ramadan ini banyak yang pergi ziarah ke kuburan dan juga munggahan. Munggahan itu apa? Apakah itu termasuk dalam bid'ah? Menziarahi kuburan setiap saat dianjurkan. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi SAW, ziarahi kuburan karena itu bisa mengingatkan kalian pada hari akhirat. Kalau punya kesempatan ziarah kubur sebelum Ramadan silakan. Kalau punya kesempatan ziarah kubur setelah Lebaran silakan. Kalau punya kesempatan ziarah kubur Sabtu Minggu silakan. Kapan saja orang punya kesempatan ziarah kubur silakan. Tetapi jangan meyakini bahwasanya ziarah kubur sebelum Ramadan itu ibadah, jangan. Itu lebih afdal, jangan, karena tidak ada dalilnya. Orang ziarah kubur kapan saja. Jadi tidak perlu ada keyakinan oh harus ziarah kubur sebelum Ramadan. Tidak ada. Mau tengah Ramadan, mau awal Ramadan, mau akhir Ramadan, nggak jadi masalah. Jadi sesuatu perkara-perkara yang umum maka jangan dikhususkan dengan meyakini ada nilai-nilai tertentu. Tetapi kalau hanya sekedar tradisi kemudian hanya sekedar kesempatan maka ini nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah tanpa meyakini ada keyakinan tersebut. Sairiang balam jo barabah balam lalu barabah mandi. Sairiang salam jo sambah salam lalu sambah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basobok wali adusana kesodonyo dusana Minang Mustika Jaya na bocintoi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana dengan rahmat dan karunia-Nya itu bisa bersobok kembali di channel kita Dusana Kesedonyo. Basalawai kita kepada Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dusana Minang Mustika Jaya, dalam video kali ini kita akan membahas tradisi menjelang Ramadan, menjelang bulan puasa, di mana tradisi ziarah kubur atau menziarahi kuburan orang-orang gaib kita, orang tua kita, dusana-dusana kita, nanalah dulu meninggalkan kita. Di ranah Minang biasanya menjelang puasa setiap kaum atau suku dikomandoi oleh datuk serta labai suku selalu mengagendakan waktu bersamaan untuk melakukan berdoa bersama di perkuburan keluarga tersebut, sadonyo kaum, sadonyo suku. Jadi di ranah Minang biasanya karena banyaknya suku dan ada giliran-giliran yang diatur oleh labai-labai negari, kapan waktu suku itu, kapan waktu suku itu. Dalam hal itu tentu tradisi itu akan dianggap pula sebuah bid'ah bagi orang-orang yang tidak memahami, karena merupakan tradisi, merupakan kebiasaan telah dilakukan oleh orang-orang kita sejak dulunya. Dalam tradisi Dusana Kesedonyo ada nilai-nilai silaturahmi antara kita sesama badusana, yaitu dengan berdoa bersama di pekuburan tersebut. Biasanya kaum padusi bundo-bundo kanduang mempersiapkan makanan, mungkin zaman dahulunya bajamba, mungkin saya kini lah do beradaptasian bisa saja tidak bajamba, namun secara konsepnya begitu. Di situlah mama-mama keluarga jok kemanakan kaum bundo kanduang, terkadang juga termasuk orang Sumando. Disitulah silaturahmi itu salah satunya, sampai silaturahmi terjalinnya komunikasi, terjalinnya bincang-bincang antara kita badusana sasuku atau sakaum. Di situ pula lah terkadang persoalan-persoalan, mungkin masalah antara bertetangga, antara badusana bisa
dicairkan, bisa diselesaikan dalam perbincangan-perbincangan silaturahmi keluarga tersebut. Itu salah satu keuntungan atau salah satu manfaat dari adanya ziarah kubur menjelang bulan puasa yang dikomandoi oleh kaum, sehingga seluruh anggota kaum, seluruh anggota suku ikut bergabung dalam mendoa, dalam ziarah kubur, membersihkan kuburan, menyanyi sama-sama di kuburan. Itulah gambaran gotong royong kebersamaan kaum yang memberi nilai manfaat gadang untuk kesatuan dan silaturahmi antar mamak yo kemenakan, antar mamak yo turang sumando, antar keluarga besar dalam kaum. Baiklah di sana keserunya dalam video ko kita akan mencaliak ba'a tata cara dalam ziarah kubur tersebut, karena seluruh kebiasaan itu tentu pula ada aturannya, ada syariatnya menurut agama. Mari kita tonton dan kita caliak dan kita pelajari tata cara dalam berziarah kubur ke keluarga kita. Mari kita caliak dan kita pelajari di sana serunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara berziarah ke makam orang tua ataupun kakek, nenek, saudara ataupun tetangga. Baik, langsung saja. Tata cara berziarah ke makam orang tua, ya, kakek, nenek atau saudara atau tetangga adalah yang pertama, kita harus berwudu terlebih dahulu. Jadi kita harus dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci. Boleh wudu dari rumah, boleh wudu di masjid, atau kalau di makamnya itu ada tempat wudu, boleh kita wudu di dekat makam tersebut, ya. Cuman biasanya kalau makam umum seperti ini itu tidak ada tempat wudunya, biasanya seperti itu. Jadi kita harus dalam keadaan suci berwudu. Lalu yang kedua, kita harus menutup aurat. Jadi kita harus menutup aurat kita. Lebih bagus kalau kita pakai busana muslim, ya. Busana muslim, busana muslimah itu akan lebih bagus, akan lebih sopan gitu. Tapi kalau kita tidak memakai busana muslim, ya minimal kita harus menutup aurat, karena memang kewajiban kita itu menutup aurat, ya. Pakaian apapun kita, yang penting kita adalah menutup aurat. Lalu yang ketiga, ketika kita sampai di pintu makam, ya, ini contohnya ini kan pintu makam, ini pintu makam seperti ini, maka kita mengucapkan salam untuk seluruh ahli kubur. Jadi semua ahli kubur yang ada di sini itu kita bacakan salam. Uluk salamnya bisa pendek, ya, seperti Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga keselamatan atas kalian semua wahai ahli kubur. Atau pakai yang agak panjang. Assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Semoga keselamatan untuk kalian wahai penghuni rumah kaum muslimin, kaum mukminin, kami insyaallah akan menyusul kalian. Jadi ketika masuk makam ini, ya, ketika mau masuk itu uluk salam terlebih dahulu. Selanjutnya ketika kita menuju ke makam yang akan kita ziarahi, maka kita dilarang melewati tengah-tengah makam orang lain. Jadi kalau kita berziarah itu kita harus lewat ini, ya, lewat apa jenengah pinggir-pinggir makam. Nggak boleh kita lewat tengah makam ini, nggak boleh, ya. Kita nggak boleh, kita harus lewat pinggir, jangan lewat
tengah-tengah ini dan lain sebagainya, kita jangan ya. Itu jadi kita melewati jalan atau pinggir makam. Setelah itu sesampainya ke makam yang kita tuju, lalu kita duduk menghadap kiblat ya, dan kita dilarang duduk di atas makam orang lain atau di atas makam yang kita ziarahi. Jadi contoh ini makam yang akan saya ziarahi, maka di situ saya berada di sebelah timurnya ya, berada di sebelah timur, dan saya akan menghadap kiblat ya, duduk di bagian kepala ya, duduk di bagian kepalanya, kita menghadap kiblat seperti ini ya. Nah, setelah itu ya, jadi kita tidak boleh duduk apabila biasanya kan ada makam yang kadang-kadang itu sangat berdekatan ya, kita nggak boleh duduk di atasnya makam orang lain ya. Jadi kita berusaha untuk dekat dengan makam yang kita ziarahi, lalu kita menghadap kiblat ya, begitu. Kecuali kalau memang sangat dekat sekali ya, harus terpaksa nggak bisa duduk ya, itu namanya darurat, boleh ya, kita duduk di mungkin bagian sedikit dari makam orang lain boleh, karena itu namanya darurat. Darurat itu hukum khusus ya. Darurat itu contohnya kayak orang sakit, itu boleh sholat dalam keadaan duduk atau berbaring, itu namanya darurat karena sakit ya, begitu. Nah, selanjutnya kita dilarang bercanda di area makam. Jadi kita tidak boleh bercanda ya di area makam ya, kita harus serius ketika di makam. Selanjutnya kita mengucapkan salam untuk orang yang kita ziarahi ya. Kita mengucapkan salam untuk orang yang kita ziarahi. Contohnya umpama kita berziarah ke makam orang tua kita, yaitu ayah kita umpamanya. Nah, itu kita membaca salam assalamualaikum ya abi, lalu sebutkan nama orang tua kita ya. Atau ke makam ibu, assalamualaikum ya umi, lalu sebutkan namanya. Atau ke makam kakek, assalamualaikum ya jadi, lalu sebutkan namanya ya. Assalamualaikum ya jaddati, itu kalau untuk nenek ya, lalu sebutkan namanya. Atau assalamualaikum ya akhi ya, akhi itu untuk saudara, lalu kita sebutkan nama saudara kita tersebut. Atau kita kalau kerepotan bisa langsung assalamualaikum Bapak Ahmad, assalamualaikum Ibu Fatimah umpama ya, assalamualaikum kakek Muhammad, assalamualaikum nenek Maryam, itu contoh saja ya. Atau assalamualaikum saudara siapa gitu, langsung disebutkan namanya. Ini contoh saja, kita membaca assalamualaikum Bapak Ahmad, ji'naka zairin wa ala maqamika waqifin, auda'na indaka syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita membaca syahadat 3 kali, lalu istighfar 3 kali, lalu dilanjutkan dengan membaca tahlil saja juga boleh, membaca yasin dan tahlil juga boleh, atau Al-Quran 30 juz, lalu ditutup dengan bacaan tahlil, itu juga lebih utama ya. Apabila selanjutnya akan menabur bunga ya, menabur bunga di sini itu juga hukumnya sunnah ya, kalau kita mau menabur bunga. Nah, setelah selesai berdoa ya, saat kita menuju pulang keluar makam, kita juga dilarang melewati atas makam orang lain. Jadi sama
ketika kita mau keluar ya, karena kita sudah selesai di dalam membaca tahlil, di dalam membaca yasin, kita keluarnya juga melewati samping-samping makam. Tidak boleh kita melewati tengahnya makam ya, makam-makam orang lain dan lain sebagainya. Ini kita tidak diperbolehkan ya. Jadi begitu. Ini contoh tata cara ziarah ke makam orang tua atau kakek, nenek, saudara atau tetangga dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang tata cara berziarah. Semoga kita bisa mengamalkannya, kita bisa istiqomah berziarah ke makam orang tua, ke makam kakek nenek ya, ke makam saudara. Mumpung kita masih hidup, kita memperbanyak mendoakan mereka ya. Nanti ketika kita meninggal, gantian kita yang didoakan. Dan semoga kita bisa berkumpul dengan keluarga dan juga para kekasih Allah dan juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya bisa masuk surga tanpa hisab karena dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dosa nak saudaranya lah kita tonton tata cara ziarah kubur tersebut, mulai dari kita harus bawa wudu, harus bersuci, kita harus menutupi aurat dan ba'a adab itu dalam melewati pekuburan-pekuburan dan segala macamnya lah kita tonton. Semoga itu banyak manfaatnya bagi kita dosa nak saudaranya. Mari kita taruh perkuat silaturahmi kita antar keluarga, antar dosana, antar sesama agama Islam dan juga antar kita sesama warga negara Indonesia. Karena persatuan dan kesatuan yang kuat itu lebih baik daripada kita saling menghujat dalam keberbedaan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sana. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.